Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang XRP. Ini ada sebuah laporan dari media yang bernama Pintu bahwa XRP diprediksi akan menjadi pilihan utama dari para institusi pada tahun 2026, teman-teman. Jadi kita akan melihat di sini, jadi dalam beberapa tahun terakhir, Dunia investasi institusional ini mulai melirik aset kripto bukan hanya karena spekulasi, melainkan karena kegunaan nyata yang ditawarkan, teman-teman. Kemudian salah satu aset yang kini menjadi sorotan itu adalah Ripple yang dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama dari institusi global. Jadi para analis yang hadir di The XRP Podcast menyoroti perubahan besar dalam cara institusi mengakses pasar kripto, terutama melalui produk ETF dan instrumen terkelola. Dengan perubahan ini, Ripple dinilai mampu memenuhi kebutuhan institusi yang semakin menuntut kejelasan dan efisiensi, teman-teman. Kemudian ETF Ripple ini menjadi magnet baru bagi dana institusi. Perubahan besar terjadi ketika institusi hari ini lebih memilih masuk ke pasar kripto melalui Exchange Trade Fund atau ETF dan produk investasi terkelola, jadi bukan lagi membeli token secara langsung, teman-teman. Dan hal ini membuat Ripple semakin diperhitungkan karena mampu memenuhi standar seleksi yang lebih ketat dari institusi, teman-teman. Kemudian dalam 8 hari berturut-turut, ETF yang terhubung dengan Ripple mencatatkan arus masuk dana sebesar 1,2 miliar US dollar, menandakan minat yang sangat tinggi dari para investor besar, teman-teman. Kemudian arus dana yang masuk ke ETF Ripple ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa aset ini mulai dipandang sebagai bagian penting dalam portofolio institusi. Kemudian ketika sebuah aset sudah masuk ke dalam kerangka ETF, maka statusnya berubah dari sekedar spekulasi menjadi keputusan alokasi portofolio yang serius. Dan hal ini membuka peluang lebih luas bagi dana-dana besar yang sebelumnya tidak bisa berinvestasi langsung ke token kripto. Jadi Ripple hari ini mulai diperbincangkan sejajar dengan Bitcoin dan Ethereum dalam diskusi portofolio institusi, teman-teman. Kemudian salah satu keunggulan utama Ripple itu adalah narasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh institusi keuangan. Jadi Bitcoin dikenal sebagai emas digital, sementara Ripple atau XRP ini menawarkan solusi nyata untuk mempercepat dan mengefisienkan pembayaran lintas negara. Jadi narasi ini sangat mudah dijelaskan kepada tim internal maupun pihak kepatuhan di institusi keuangan besar, teman-teman. Jadi dengan demikian, Ripple lebih mudah diterima sebagai bagian dari strategi investasi institusi. Kesederhanaan narasi menjadi faktor penting yang sering diabaikan dalam dunia keuangan institusi. Jadi Ripple menawarkan solusi langsung terhadap masalah nyata, yaitu lambat dan mahalnya transaksi lintas negara, teman-teman. Jadi hal ini membuat Ripple lebih unggul dibandingkan aset kripto lain yang narasinya lebih kompleks dan sulit dipahami. Dengan narasi yang jelas, institusi lebih percaya diri untuk mengalokasikan dana ke Ripple XRP, teman-teman. Kemudian kita membahas tentang peluang XRP menjadi standar baru pada tahun 2026. Jadi jika tren adopsi ETF Ripple terus berlanjut dan masalah inefisiensi pembayaran global belum terpecahkan, para analis memprediksi Ripple akan menjadi
pilihan utama institusi pada tahun 2026. Jadi saat ini Ripple sudah mulai dipandang bukan lagi sebagai opsi tambahan, melainkan sebagai bagian wajib dalam portofolio institusi. Jadi hal ini didorong oleh kebutuhan institusi untuk mencari aset yang tidak hanya spekulatif tetapi juga memiliki kegunaan nyata dan narasi yang mudah dipahami, teman-teman. Kemudian dengan semakin banyaknya dana institusi yang masuk ke ETF Ripple, posisi aset ini di pasar global akan semakin kuat. Jadi Ripple berpotensi menjadi standar baru dalam investasi institusi sejajar dengan Bitcoin dan Ethereum. Jadi jika infrastruktur pembayaran global tidak mengalami perubahan signifikan, Ripple akan menjadi solusi yang paling logis bagi institusi keuangan, teman-teman. Kemudian tahun 2026 diprediksi akan menjadi titik balik di mana Ripple akan menjadi pilihan default bagi investor institusi, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat tren dari Ripple, teman-teman, atau XRP. Kita lihat harga hari ini diperdagangkan di angka 1,42 US dollar, mengalami koreksi tipis 0,3%. Kemudian kalau kita lihat di time frame hari, trennya secara jangka pendek adalah tren kenaikan karena harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, tetapi kalau secara jangka panjang trennya masih tren penurunan, teman-teman, karena harga masih berada di bawah EMA 200. Kemudian kita lihat untuk analisa teknikal dari TradingView. Untuk moving average sinyalnya buy atau pembelian, osilator netral. Namun kalau osilator kita gabungkan dengan moving average, hari ini sinyalnya adalah netral, teman-teman. Jadi inilah gambaran kondisi untuk XRP pada hari ini. Dan memang kalau kita lihat banyak sekali prediksi XRP ini akan mampu, bahkan ada yang mengatakan kapitalisasi pasar dari XRP ini akan mampu mengalahkan Ethereum, teman-teman. Kalau misalkan institusi keuangan dunia itu melakukan transfer dengan menggunakan jaringan blockchain dari Ripple XRP. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.